Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repit Rusmi. Saya dari kelas 1D semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah agama. Pertanyaan pertama yaitu tujuan penciptaan manusia beserta dalil-dalilnya. Penciptaan manusia itu bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan hanya sekadar puasa, haji, dan sholat, tetapi melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari niat, ucapan, dan perbuatan. Dalil Al-Qur'annya yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti memiliki rasa tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi serta semua isinya dengan baik. Manusia itu diberi akal dan kemampuan untuk berpikir agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalil Al-Qur'annya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan namamu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, untuk mengenal dan menyadari kekuasaan Allah. Melalui berbagai ciptaannya, manusia dapat diharapkan merenung dan meladeni sifat-sifat Allah seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Bijaksana. Dalil Al-Qur'annya yaitu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan keberagaman yang Dia sebarkan padanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan manusia ketika Dia kehendaki. Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Yang keempat yaitu mengisi kehidupan dengan kebaikan dan kemanfaatan. Di sini manusia diciptakan untuk melakukan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Dalil Al-Qur'annya itu, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah bagi orang-orang kafir karena azab neraka. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 10-11. Yang kelima atau yang terakhir itu menjalani ujian dan menghadapi cobaan. Setiap manusia itu diberi ujian dan cobaan oleh Allah karena ingin menguji keimanan dan kesabaran kita. Dalil Al-Qur'annya itu, apakah manusia mengira bahwa mereka tidak dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Quran Surah An-Ankabut ayat 2. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana proses penciptaan Nabi Adam dan Bani Adam? Proses penciptaan manusia dalam Islam, baik Nabi Adam sebagai manusia pertama maupun keturunannya atau Nabi Adam, dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama itu penciptaan Nabi Adam atau manusia pertama. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan kehendak dan kekuasaannya tanpa ada perantara. Proses ini dijelaskan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap pertama, diciptakan dari tanah. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang dipilih dan dibentuk sesuai kehendaknya. Surah Al-Hijj ayat 28-29. Yang dalilnya itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya, kejadiannya dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu diberi ruh oleh Allah. Setelah dibentuk tubuhnya yang sempurna, Allah meniupkan ruh
ke dalam tubuh Nabi Adam, sehingga ia menjadi bentuk makhluk hidup. Surah As-Sad ayat 71-72, yaitu dalilnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Terus tahap yang ketiga itu diberi pengetahuan. Setelah diciptakan, Nabi Adam diajarkan berbagai nama benda dan konsep dari Allah, menunjukkan kelebihan manusia berupa akal dan ilmu. Surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkan kepada malaikat dengan firman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika memang benar orang-orang yang benar. Yang kedua, lanjut dengan proses penciptaan Bani Adam atau keturunan dari Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam atau disebut dengan manusia diciptakan melalui proses ideologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi tetap dalam pengaturan dengan kehendak Allah. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama itu dari air mani. Proses awal manusia berasal dari air mani yang ditanamkan di dalam rahim. Surah An-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Bentuk gumpalan darah. Air mani kemudian berkembang menjadi segumpalan darah. Surah Al-Mujminun ayat 14. Dalilnya yaitu, kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat, lalu kami menjadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang benulang, lalu tulang benulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk manusia. Maka Maha Suci Allah adalah penciptaan yang sebaik-baiknya. Terus ditiupkan ruh. Setelah bentuk jasmani manusia di dalam rahim, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya manusia yang hidup. Surah As-Sajdah ayat 9. Dalilnya yaitu, kemudian dia menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalam ruh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Terus ada perbedaan penciptaan Nabi Adam dan keturunannya. Yang pertama itu Nabi Adam diciptakan langsung dari tanah oleh Allah tanpa melalui proses kelahiran, dan diberi ruh langsung oleh Allah setelah tubuhnya disempurnakan. Berbeda dengan Bani Adam atau disebut dengan keturunan Nabi Adam yang berasal dari air mani melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan proses penciptaannya bertahap di dalam rahim, mulai dari mutfah, alaqah, hingga mudghah, sebelum akhirnya ditiupkan ruh. Hikmah dari proses penciptaan. Proses ini menunjukkan kebesaran Allah dan kedudukan manusia sebagai makhluk mulia yang diberi akal, ilmu, amanah, dan lain-lain. Hal ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat hidup, memahami bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sederhana, yang awalnya dari tanah dan air mani, sehingga tidak pantas untuk menyombongkan diri. Menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3, yaitu
meminta menguraikan perdebatan antara otak dan hati. Perdebatan antara otak dan hati itu sering terjadi ketika seseorang atau diri kita sendiri itu mengambil keputusan yang melibatkan logika dan emosi. Biasanya otak itu melambangkan rasionalitas, fakta, dan analisis, sementara hati kita itu mempresentasikan emosi, intuisi, dan nilai-nilai yang kita rasakan. Jadi saya mengambil contoh tentang dilema menikah muda, karena di zaman sekarang kan banyak sekali orang menikah muda, contohnya anak-anak di bawah umur. Berikut adalah uraiannya. Otak menikah muda. Kenapa harus buru-buru? Kan kita ini masih muda. Lebih baik kita itu fokus ke pendidikan dan karir. Membangun masa depan tuh jauh lebih stabil, lebih penting daripada kita terikat pernikahan pada saat ini. Tetapi aku sudah menemukan orang yang tepat. Aku merasakan cinta yang kuat, dan aku ingin membangun keluarga bersama pasangan kita. Menikah muda bukan berarti tidak bisa mengejar mimpi, tapi bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Dari uraian di atas, kita itu lebih baik memikirkan masa depan kita. Menikah muda itu tidak salah, tetapi kita lebih baik memikirkan masa depan dengan cara mengejar pendidikan dan mengembangkan karir-karir kita. Dan saya menyikapi ini tuh adalah dilema klasik, keinginan seseorang yang ingin merasakan cinta dan membangun keluarga versus logika otak yang menekankan pada stabilitas dan persiapan. Jika kita tidak ada persiapan untuk menikah muda, itu akan terjadinya perceraian karena kita tidak siap menghadapi masalah dan hal yang lain-lainnya. Sikap yang bijaksana adalah mencari keseimbangan antara keduanya. Jadi kesimpulannya yaitu perdebatan antara otak dan hati itu adalah hal yang wajar. Yang penting adalah kita dapat menemukan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak atau diri kita sendiri. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam itu ada beberapa, itu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Berikut adalah uraiannya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu kan kitab suci umat Islam yang berisikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua contoh tentang ayat tersebut, yaitu ayat yang pertama tentang sholat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan contoh yang kedua yaitu contoh tentang puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan terus yang kedua itu ada sumber ajaran hadis. Hadis adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadikan pedoman bagi umat Islam. Contohnya itu ada dua, hadis tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, contoh tentang hadis pentingnya menuntut ilmu seperti kita sekarang. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus yang ketiga ada konsensus ulama. Konsensus ulama itu adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum yang tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya itu ada dua juga. Yang pertama itu contoh tentang kesepakatan para ulama tentang hukum haramnya riba. Riba itu adalah bunga. Yang kedua, contoh kesepakatan para ulama tentang hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki.
Dan selanjutnya itu ada sumber ajaran Islam, yaitu qiyas atau bisa disebut dengan analogi. Qiyas atau analogi adalah penarikan kesimpulan hukum baru dengan cara menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya. Contohnya itu ada dua juga. Contoh yang pertama, hukum haramnya meminum minuman keras dapat dianalogikan dengan hukum haramnya mengkonsumsi narkoba, karena kedua itu akan memiliki dampak negatif yang serupa seperti akan kecanduan. Yang kedua, hukum haramnya mencuri dan dapat juga dianalogikan dengan hukum haramnya korupsi, karena kedua ini dapat merupakan tindakan yang merugikan, karena itu kan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Jadi sumber-sumber ajaran Islam ini saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan. Yang keempat itu tadi ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan ulama memiliki peran penting dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu juga bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai zaman dan kondisi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, yaitu soal tentang pemahaman lafaz dua kalimat syahadat. Berikut ini adalah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, dengan arti saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi, keesahan Allah, kalimat ini menegaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Allah tidak ada sekutu baginya, yang berarti melepaskan diri dari segala bentuk penyembahan selain Allah. Tidak ada penyembahan lain, termasuk dewa-dewa, berhala, dan kekuatan lain yang dianggap suci. Yang kedua itu kesaksian, asyhadu, mengandung arti saya bersaksi. Ini bukan sekedar pengakuan secara lisan, tetapi juga pengakuan dari hati yang mendalam. Saya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain. Yang ketiga itu konsekuensi, yaitu mengucapkan kalimat ini saya siap menerima segala konsekuensi dari keyakinan ini, karena kita itu yakin kepada Allah, termasuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah-perintahnya itu seperti menunaikan sholat 5 waktu, mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Dan larangannya itu seperti orang-orang yang mencuri, dan juga orang-orang yang minuman-minuman keras itu kan dilarang juga oleh Allah, karena itu haram. Yang kedua yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Jadi kebenaran Nabi Muhammad di kalimat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus dengan menyampaikan wahyu-wahyu kepada umat manusia, yaitu kita. Beliau adalah teladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, penerimaan wahyu. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu malaikat yang pertama. Wahyu tersebut tertuang dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Terus ada tuntunan hidup.
Menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah berarti menerima juga ajaran-ajaran Islam yang beliau sampaikan. Ajaran ini adalah pedoman bagi hidup umat Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi, implikasi dalam kehidupan, hidup bertauhid, mengikuti sunnah dan menjalankan syariat itu adalah hidup bertauhid, mengucap 2 kalimat syahadat berarti hidup dengan tauhid, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Terus mengikuti sunnah, yaitu menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah berarti kita juga berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau yang beliau lakukan di kehidupan sehari-harinya. Dan selanjutnya menjalankan syariat. Menjalankan syariat itu seperti mengucap syahadat, seperti berkomitmen untuk menjalankan syariat Islam, baik dalam ibadah, muamalah, dan maupun akhlak. Jadi, hanya itu jawaban yang mampu saya berikan untuk menjawab pertanyaan UTS mata kuliah agama ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.